Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas aturan pencarian turunan. Mencari turunan dengan definisi itu lumayan panjang ya, dan bisa jadi rumit. Maka teorema-teorema ini akan membantu kita memudahkan untuk mendapatkan turunan suatu fungsi kalau dia punya turunan. Yang pertama, turunan dari fungsi konstan, k-nya konstan ya, adalah 0. Membuktikannya sederhana, limit h mendekati 0, jadi f aksennya gitu ya, kalau konstan. Kemudian ini f x plus h kurangi f x dibagi h, karena konstan ya, yang ini 0 kurangi 0, k dikurangi k dibagi h gitu ya, sehingga sama dengan 0. Kemudian berikutnya adalah jika fx sama dengan x pangkat n untuk setiap n anggota bilangan asli, maka turunannya seperti itu. Nah, harus ingat binomial Newton ya. Jadi mulai dari AB kuadrat itu kan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kemudian kalau pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3 kuadrat B ditambah 3 AB kuadrat tambah B kuadrat. Dan secara umum A ditambah B pangkat N itu adalah A pangkat N. Sebetulnya ini kombinasi N0 gitu, kombinasi dengan N dengan 0 ditambah kombinasi N1 A pangkat N kurangi 1 dikali B ditambah kombinasi N2 A pangkat N kurangi 2 dikali B kuadrat, dan seterusnya. Nanti ujungnya adalah kombinasi N gitu ya. Kemudian N kurangi 1 A pangkat 1 ya, N dikurangi N kurangi 1 kan A pangkat 1, B pangkat 1, B pangkat N kurangi 1, dan paling ujung adalah ditambah kombinasi N0 ya, N dengan 0 sama dengan 1, jadi B pangkat N gitu. Ini ditambah ya. Jadi kombinasi NK itu adalah N faktorial dibagi N kurangi K faktorial di bawah lagi kali K faktorial. Ya, di SMA sudah mengenal itu ya. Jadi kalau begitu, untuk membuktikan limit tersebut, membuktikan turunan maksud saya, f aksen x kalau fx nya sama dengan x pangkat n, h mendekati 0, nah, langsung saja ya, fx nya sama, fx nya kan x tambah h, fx nya adalah x pangkat n, maka fx plus h nya adalah x plus h pangkat n begitu. Kemudian kita uraikan x plus h pangkat n nya, ini kan jadi x pangkat n ditambah, lihat ini tadi kombinasi n1 itu adalah n, hitung dengan cara ini ya. Jadi n dikali x pangkat n dikali x pangkat n kurangi 1 dikali h gitu ya. Kombinasi n2 nya adalah n dikali n kurangi, kalau ini dibagi 1 kurangi 1 dibagi 2, ini dibagi 2 gitu, x pangkat n kurangi 2 h kuadrat. Ini kombinasi n2.
dan seterusnya. Paling ujungnya adalah H pangkat N dikurangi X pangkat N. Itu ya, X pangkat N yang terakhir dari situ. Dibagi H. Nah ini kan X pangkat N dikurangi X pangkat N itu 0. Kemudian H ini kan bisa kita coret nih. Ini tinggal pangkat 1, ini tinggal pangkat N kurangi 1. Maka kita peroleh N kali X pangkat N kurangi 1 ditambah N ini ya, dikali X N kurangi 2 kali H dan seterusnya. Gitu. Tinggal substitusi H-nya ke situ, kita peroleh N kali X pangkat N kurangi 1. Jadi itu. Jadi kalau kita mencari misalnya turunan dari fx sama dengan X pangkat 3, ya 3X kuadrat ya. Nah kemudian ini yang lainnya, misalkan F dan G mempunyai turunan di setiap X gitu ya, dan K ini konstan, maka ya itu. Nah membuktikannya, yang pertama kita akan cari KF aksen dari X. Itu berarti limit H mendekati 0. Nah, berarti KF X plus H dikurangi KF dalam kurung X dibagi H. Nah pengertian KF X plus H itu kan K dikali gitu ya, Fx plus H dikurangi K dikali Fx dibagi H. Karena K nya konstan, ingat sifat limit seperti ini, jadi Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Ini adalah F aksen X. Yang kedua yang penjumlahan, itu ya, yang penjumlahan. Jadi kita akan cari, bolehlah langsung plus minus gitu, aksen X. Ini sama dengan limit H menuju 0 F plus G plus minus X plus H dikurangi F plus minus G X gitu ya, dibagi H. Kemudian berdasarkan pengertian F plus G dan F kurangi G, atau yang pengurangan sajalah, yang penjumlahan saja. Nanti yang pengurangannya serupa dengan itu. Nah, pengertiannya kan ini Fx plus H ditambah G X plus H dikurangi, ini tutup gini ya, Fx ditambah Gx dibagi H. Nah kita pisahkan, terus langsung limitnya kita pisahkan juga. Ini kan Fx plus H dikurangi Fx dibagi H ditambah ya, ditambah ya, limit H mendekati 0 Gx plus H dikurangi Gx dibagi H. Nah ini adalah F aksen X, yang itu G aksen X. Nanti kalau pengurangan ya tinggal diganti saja. Kemudian yang perkalian, Fg aksen X. Ini kan limit H mendekati 0 ini bagi H, Fg X plus H dikurangi Fg X gitu ya. Kita gunakan dulu definisi perkalian fungsi. Ini kan Fx plus H dikali G X plus H dikurangi Fx dikali Gx dibagi H. Nah untuk mencari turunan kita perlu
fx, ini perlu fx gitu ya. Yang ini perlu gx. Maksud saya kita tuh harus mengubah bentuk ini menjadi ada unsur begitunya dan ada unsur seperti ini. Ada suku yang seperti itu. Nah, untuk keperluan itu kita bisa akali dengan menambahkan suku tertentu dan juga mengurangkan dengan suku tersebut. Ini maksud saya, x plus h saya kurangi dengan fx plus h, tapi saya kali dengan gx, tapi ditambah dengan yang sama juga, tambah fx plus h kali gx. Nah, ini terlalu besar jadi nggak muat ya, saya perkecil tulisannya. Jadi ini limit h mendekati 0, h ini fx plus h dikali gx plus h dikurangi fx plus h dikali gx, tapi ditambah fx plus h dikali gx dikurangi fx gx. Nah, tetap nggak muat. Dan ini h mendekati 0, ini ya, gunakan sifat distributif, kita peroleh fx plus h itu ya, gx plus h kurangi gx itu dibagi h. Nah, langsung saja saya potong karena tidak muat ya, ditambah, tambahnya di bawah sini, limit h mendekati 0, yang ini kan ada gx, kita gunakan sifat distributif juga, limit gx dikali fx plus h kurangi fx, semuanya kita bagi dengan h itu ya. Nah, kemudian kita gunakan sifat limit. Jadi ini sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikali limit gx plus h kurangi gx, ini dibagi h ya, ditambah limit gx, h-nya menuju 0, mendekati 0, atau karena dia konstan langsung aja kita keluarkan di sini gx gitu ya. Maksud saya tidak memuat h gitu. Limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Itu yang ini. Nah, dari situ kita peroleh substitusi aja hanya ke situ, kita peroleh fx. Ini adalah g aksen x ditambah ini gx. Ini adalah f aksen x. Atau supaya familiar, ini saya tuliskan duluan. Ditambah f x dikali g aksen. Nah, seperti itu ya. Atau biasanya kalau di SMA itu kan pakai u aksen v ditambah v aksen u gitu. Berikutnya yang terakhir adalah kita mencari turunan dari pembagian fungsi. Ini limit h mendekati 0, kok h sih? F per g x plus h dikurangi f per g, kurung aja lah, x dibagi h. Kita
gunakan definisi pembagian fungsi, itu kan artinya fx plus h dibagi gx plus h dikurangi fx dibagi gx. Semuanya kita kali dengan 1 per h, gitu ya, 1 per h. Sama aja dengan dibagi h. Nah, kemudian ini limit h mendekati 0, gx plus h dikali gx. Ini adalah fx plus h dikali gx dikurangi fx dikali gx plus h. Itu ya. Dibagi h-nya sini saja. Nah, seperti halnya dalam perkalian tadi, fx plus h gx, nah ini kan butuh fx ya. Jadi dengan teknik yang sama seperti pada perkalian tadi, kita tambahkan dan kurangkan dengan suku tertentu yang tidak mengubah ini. Jadi limit seperti ini ya. Gx plus h dikali gx kali h. Fx plus h dikali gx saya kurangkan dengan fx plus h dikali apa nih, fx plus h dikali gx ya. Oh, bukan. Ini dikalikan dengan fx dikali gx, tapi ditambah dengan fx kali gx. Gitu. Kemudian dikurangi fx kali gx plus h. Nah, begitu. Nah, sehingga ini sama dengan limit h mendekati 0. Balik lagi tadi ke sini. Fx plus h. Nah, ini gunakan sifat distributif ya. Gx kita tulis duluan. Ini fx plus h dikurangi fx. Begitu. Dikurangi, balik lagi tadi ke sini. Ada fx gitu ya. Kita keluarkan menggunakan sifat distributif ya. Fx dalam kurung siku ini harusnya. Gx ya dikurangi, coba lihat lagi, gx dikurangi gx plus h dibagi gx, ini fx gx, apa sih tadi pembaginya? Oh, gx plus h ya. Gx dikali gx plus h dikali h, gitu ya. Ini sama dengan sebentar kita lihat lagi. Sudah betul ya, fx plus h karena gx di sini ditambah fx dikeluarkan jadi gx dikurangi, oh ini tambah ya, ini tuh tambah. Nah, ini limit h mendekati 0, yang ini nanti jadi pengurangan, tapi gx plus h kurangi gx. Langsung saja saya gunakan ke sifat limitnya. Jadi ini adalah gx atau ya gx fx plus h kurangi fx
dibagi Gx dikali Gx plus H, itu ya, dikali H, kemudian dikurangi limit H mendekati 0. Di sini ada Fx, ini pengurangan ya, tadinya penjumlahan, ini kita balik, Gx plus H kurangi Gx. Nah, ini dibagi Gx dikali Gx plus H dikali H. Nah, gunakan sifat limit ya. Ini sajalah kita hitung. Itu adalah F aksen X. Kemudian ya, ini kita cari limitnya untuk H mendekati 0. Yang ini kita cari limitnya untuk mendekati untuk H mendekati 0. Sehingga kita peroleh Gx dikali F aksen X dibagi Gx, ini Gx plus 0, jadi Gx juga ya. Berarti ini kita kuadratkan. Yang sebelah sana ini kita cari limitnya, kita peroleh Fx untuk H mendekati 0 ya, dibagi Gx dikali, ini juga Gx ya, kalau kita substitusi H-nya 0 kan jadi Gx, sehingga ini jadi kuadrat. Yang ini adalah G aksen X. Nah, atau bisa supaya lebih sederhana, penyebutnya Gx kuadrat, pembilangnya adalah F aksen X dikali Gx dikurangi Fx dikali G aksen X. Begitu ya, jadi terbukti. Oke, untuk contoh-contoh soalnya di video berikutnya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.